Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, walaupun sudah hampir-hampir siang, tapi semangatnya harus semangat pagi terus ya. Nah, pertama-tama seperti biasa, coba pandangi temannya di sekelilingnya. Pandangi tatap wajah temannya. Apakah ada penyusup di antara kita? Tidak ada. Apakah hari ini lengkap atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Pak. Ada yang tidak hadir. Siapa? 4 orang, Pak, yang pertama. Ada 4 orang. Bahran, keterangannya? Sakit. Bahran sakit. Yang kedua Khairul Azmi. Khairul Azmi. Keterangannya? Izin. Terus? Nove Aryani, keterangannya? Secara keluarga izin. Izin. Terus? Terakhir? Zalfa. Izin. Oh, dispensasi. Dan yang terakhir lagi, Pak. Oh, ada ya? Ada dispensasi. Ramadhani juga dispensasi. Berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Ya. Pertama-tama untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doa, Bapak mintakan 1 orang siswa untuk memimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita memulai kegiatan pembelajaran kan berbasis proyek yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Nah, Bapak tanya dulu, apakah ada yang masih ingat apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Azam. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perbandingan trigonometri beserta bagaimana kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar untuk menghitung tinggi tiang bendera. Oh, ya. Terima kasih Azam. Terima kasih. Ya, jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri ya. Kemudian pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan kemarin itu adalah menghitung tinggi tiang bendera ya. Nah, jadi melalui kegiatan kita hari ini kan kalian itu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait segitiga siku-siku, terutama yang melibatkan perbandingan trigonometri ya. Nah, mungkin tujuan pembelajaran masih sama seperti sebelumnya. Jadi kan harapannya tadi kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau yang masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perbandingan trigonometri. Kemudian melalui kegiatan ini nanti kalian diharapkan dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila ya, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Nah, kegiatan kita kan sudah dimulai dari kemarin ya, kegiatan di pertemuan sebelumnya, yaitu bekerja kelompok ya, kerja kelompok dan melakukan tugas proyek. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tugas proyeknya dan selama diskusi kelompok Bapak akan melakukan penilaian. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian profil pelajar Pancasila juga ya. Kemudian hari ini terakhir kita akan melakukan tes evaluasi untuk masing-masing individu. Nah, Bapak harap hari ini semuanya bisa tetap semangat dan fokus dari awal sampai akhir ya. Nah, ya untuk mengawali kegiatan, Bapak mau bertanya dulu perkembangan proyek dari masing-masing kelompok. Kira-kira sudah sampai sejauh mana proyek yang dikerjakan. Nah, pertama dulu untuk kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan sudah sampai mana saja progresnya? Ya silakan Azam. Untuk kelompok 1 sudah sampai
terkait penyusunan laporan beserta menyelesaikan LKPD-nya, Pak. Ya, penyusunan laporannya sudah selesai atau belum? Belum, sedikit lagi selesai. Sedikit lagi selesai. Kemudian kelompok 2. Belum Dan. 100% Pak, tinggal menyusun LKPD-nya saja. Oh, tinggal menyusun LKPD LKPD saja. Untuk laporannya sudah selesai. sudah selesai. Ya, bagus ya. Sekarang kelompok 3. Kelompok kami masih menyusun laporan Pak, terus tinggal melengkapi LKPD. Oh ya, menyusun laporan dan melengkapi LKPD saja. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 bagaimana? Untuk kelompok kami sudah sampai pada tahap penyusunan laporan dan juga LKPD-nya, Pak. Menyusun laporan dan LKPD. Ya. Kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana? Oh, menyelesaikan LKPD. Untuk laporannya bagaimana? Oh, belum selesai hari ini ya berarti. Nah, dari semuanya tadi sebagian sudah ada yang mengisi sudah selesai LKPD, bahkan ada yang sudah selesai laporan, kemudian tinggal mengisi LKPD-nya saja. Nah, jadi hari ini kalian silakan diskusikan kembali apa saja yang perlu diperbaiki dan apa langkah-langkah apa saja yang masih belum dilaksanakan ya. Nah, jadi hari ini tinggal kalian diskusikan, kalian apa saja yang belum dikerjakan, kalian kerjakan hari ini. Kemudian untuk persiapan laporan tinggal kalian diskusikan lagi, atau misalkan ada yang perlu diperbaiki, kalian perbaiki. Nanti selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Nah, untuk laporan sendiri kan itu Bapak bebaskan ya untuk masing-masing kelompok untuk ditampilkan seperti apa ya, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, silakan diskusikan, lanjutkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Silakan. Kelompok 1 rencananya dalam bentuk apa? Bentuk PPT, Pak. Oh, presentasi ya. Kelompok 5 bagaimana? Ya, mengisi tahapan langkahnya, melengkapi. Kemudian bentuk laporannya sudah dipikirkan mau bentuk seperti apa? Sudah. Rencananya apa? Poster ya. Poster digital ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Tinggal menyelesaikan LKPD-nya. Oh ya, laporan sudah tadi ya. Tinggal berarti di LKPD tinggal membuat kesimpulan ya. Kesimpulan di LKPD. Laporannya dalam bentuk apa kelompok 2? PowerPoint, Pak. PowerPoint.
Ada kesulitan tidak waktu menyelesaikan Alhamdulillah nggak ada laporannya? Tidak ada, Mas. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Rencananya bentuk laporannya seperti apa? Dalam bentuk poster Pak. Poster digital juga ya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 laporannya rencananya dalam bentuk apa? Poster Pak. Poster. Sudah selesai atau masih proses? Masih proses. Ada kesulitan tidak? Tidak ada, belum ada. Jangan sampai. Kelompok 4 bentuknya poster tadi ya. Kelompok 4 berarti poster digital ya. Digital. Kelompok 5 tadi juga poster digital. Kelompok 1 tadi bentuk presentasi ya, PPT ya. Kelompok 2 tadi poster juga ya. Poster atau presentasi? Oh, PPT juga. Oh ya, tadi Bapak kelupaan ya. Untuk waktu kurang lebih 30 menit cukup untuk penyusunan laporan. Ya, untuk sementara Bapak beri waktu 30 menit dulu ya. Kalau di Canva itu bisa tidak bikin rumus equation? Bisa lagi nyoba. Oh, lagi nyoba. Soalnya Bapak belum pernah mencoba lagi yang bikin equation di Canva.
Yang bertugas menyusun membuat laporannya siapa? Rifki sama Apa saya? Jadi bagi tugas ya, yang ini memang melengkapi LKPD. Berdua mengerjakan laporannya. Nah, kalau kesimpulan itu kan dari yang itu apa? Dari yang kita lakukan kemarin, proses kalian tuh kan nanti dibuat kesimpulan, mulai dari memahami itu kan ada memilih strategi dan seterusnya. Kelompok 5 nih kurang 1 anggotanya ya.
ada kesulitan menyusun laporannya atau mengisi instrumen? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Berarti kelompok 3 ini yang paling banyak tidak hadir ya anggotanya. Ada kesulitan tidak menyusun buat posternya? Nggak ada Pak. Kalau kecil kayak gitu kelihatan lah. Bisa aja. Di Zoom.
Jadi kok
Waktunya kurang lebih 15 menit lagi ya. Nah, mohon maaf Bapak meminta waktunya sebentar, mohon perhatian sebentar. Nah, karena dari semua kelompok itu formatnya menggunakan digital ya, kan ada yang menggunakan slide presentasi, kemudian ada yang menggunakan poster digital, maka nanti untuk hasil proyeknya itu dikirimkan melalui Google Classroom ya. Nah, di sana Bapak sudah menyiapkan tugas, jadi ada halaman tugas untuk laporan hasil proyek. Nanti silakan perwakilan masing-masing kelompok cukup satu saja yang mengirimkan ke Google Classroom-nya. Nah, kemudian kalian juga diminta kan mengisi LKPD kan. Di LKPD itu kan ada instrumen proyek, jadi diperiksa kembali dan dilengkapi ya. Karena itu juga merupakan salah satu instrumen untuk laporan hasil proyeknya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, silakan dilanjutkan kembali.
Gimana, ada kesulitan? Kelompok 5 ya ini ya. Oh bagus ya, berarti idenya nih bagus. Ngakalinnya supaya kerja cepat. Jadi langsung 2-3 perangkat sekaligus ya. Jadi temannya bantu mengetik satu, langsung kirim ke WA, dari WA copy ke Canva ya. Nah bisa jadi kerjanya tidak satu orang yang menulisnya, yang lainnya tinggal menyusun instrumen LKPD-nya berarti ya. LKPD-nya berarti sudah nih, kelompok 5. Ada kesulitan tidak ngetiknya? Tidak ada Pak. Nah, mungkin bisa dicontoh kelompok 5 itu mereka ngetiknya itu di WA dulu. Jadi kirim ke yang membuat. Jadi kan per setiap orang kan ada bagian ngetiknya bagian mana, jadi tidak numpuk di satu orang. Jadi tinggal salin aja. Tapi ini sudah ada tulisannya diketik. Sudah diketik, sudah ditulis gitu ya. Iya.
Waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Apakah perlu waktu tambahan kira-kira? Perlu. Jadi Bapak beri tambahan lagi 5 menit ya, jadi 10 menit. Nah, karena bentuknya semua ini kan pakai yang digital ya, pastikan nanti pemilihan warna, jenis huruf ya, kemudian ukuran huruf, supaya nanti bisa terlihat saat presentasi ya. Ini kelompok 4 untuk LKPD sudah lengkap. Sudah lengkap. Hasil pemecahan masalahnya ya, yang penghitungan itu sudah ya, pengukuran tingginya sudah selesai juga. Nanti tinggal membuat laporan itu saja ya. Kelompok 3 bagaimana laporannya sudah? Sudah. LKPD melengkapi LKPD-nya lagi. Berarti kan penghitungannya sudah, laporannya sudah ya. Tinggal LKPD. Kelompok 1 bagaimana? LKPD juga. Kelompok 1 yang belum LKPD ya. LKPD. Kalau kelompok 2 Sudah selesai semua. sudah selesai semua. Kelompok 5 LKPD sudah? LKPD sudah, sisa laporan. Berarti yang selesai baru di kelompok 2 ya. Kelompok 2. Yang lainnya ada yang kelompok 1 masih LKPD. Kelompok 3 juga masih melengkapi LKPD. Kelompok 4 masih menyusun laporannya. Kelompok 5 juga laporan. Kurang lebih 5 menit. Nah, nanti kan di LKPD itu kan ada instrumen
proyeknya itu kan ada ketercapaian hasil proyeknya ya, ada ketercapaian proyek. Nah, berarti nanti kalau misalkan waktunya habis dan belum selesai tepat waktunya, nanti berarti kan ketercapaiannya sampai mana itu kalian sampaikan di instrumen proyeknya. Ya, misalkan tercapai apakah tercapai semua ataukah tercapai sebagian atau misalkan tidak tercapai sama sekali. Tapi kayaknya kan sudah tinggal ada beberapa poin saja kan yang dilengkapi. Berarti kan ada mungkin Bapak harap bisa dimaksimalkan sisa waktu yang ada ya. Nah, nanti yang sudah tinggal mengirimkan, yang dikirimkan cukup bentuk itu tadi yang bentuknya presentasi, mengirimkan ke link ada ya. Kemudian yang bentuknya poster juga mengirimkan posternya saja. Nah, untuk LKPD nanti kita kumpulkan setelah selesai presentasi. Ini punyanya kelompok 1 ya. Punya kelompok 1. Nanti yang sudah selesai laporannya bisa dikirim dulu ya. Jadi Bapak bisa mengumpulkan dulu Bapak simpan dulu. Jadi semuanya nanti kita tayangkan. Jadi semuanya ditayangkan ya. Jadi tidak hanya yang presentasi saja, tapi kita tayangkan dulu semua hasil proyeknya. Jadi masing-masing bisa mengamati, melihat bagaimana hasil kerja kelompok yang lain ya. Nah, nanti yang presentasi mungkin diwakili 2 kelompok saja. Ya, tinggal beberapa menit lagi. 3 menit lagi. Silakan nanti yang sudah dikumpulkan di classroom. Nah, kalau misalkan ada yang belum, nah mungkin nanti kirimkan aja hasil pengukurannya atau perhitungannya. Dan hasil proyek sementaranya mungkin bisa dikumpulkan dulu. Jadi kita bisa lihat sama-sama sampai mana progresnya. Kalau pengukurannya kan sudah semua kan? Nah, kalau pengukurannya. Nah, kalau misalnya ada yang belum, nanti cukup foto hasil penghitungannya, pengukurannya. Bagaimana kelompok 5 sudah? Sudah. Proses kirim? Sudah. Oh ya, dikirimkan. Kelompok 5. Berarti kelompok 5 selesai ya. Kelompok 5 oke. Kelompok 4 bagaimana? Kalau 4 tinggal laporan masih belum. Kelompok 3
Kelompok 3 bagaimana? Tinggal mengirim, berarti sudah ya. Tinggal mengirim. Kalau kelompok 2 sudah dikirim, kelompok 1 sudah. Nanti sisa kelompok atau ya itu sudah masuk ya. Kelompok 2 sudah, tuh kelompok kelompok 2, kelompok 3 juga ya. Ada Bapak itu bisa dijemput Pak? bisa. Kelompok 2 ini bagus, langsung ada namanya ya. Jadi Bapak tidak perlu ganti. Ini kelompok 5 ya, Siti Rahma. Ya, ini waktunya sebenarnya sudah habis ya. Jadi selama Bapak ini ya mendownload hasil proyeknya, yang belum nanti silakan dikumpulkan. Ini kelompok kelompok 5. Ya, Bapak beri waktu 1 menit lagi ya. Setelah ini kita lihat hasil kerja masing-masing kelompok. Ini dari kelompok 1. Nah, Bapak kasih tahu tadi ke sini. Siap-siap berdiri kan? Nah, waktunya sudah habis. Nah, yang belum mengirimkan nanti silakan kirimkan pengukurannya. Kalau misalkan jadi selama kita tampilkan dulu, Bapak beri waktu ya untuk kelompok 4 mungkin. Nah, karena kelompok 4 tinggal mengirim saja lagi. Nah, yang pertama ini hasil dari kelompok 1 ya. Nah, kita lihat. Bentuknya slide presentasi ya. Menemukan sisi yang hilang. Nih. Bukan tulang rusuk yang hilang ya. Kelompok 1 nih anggotanya. Nah, ini hasil pengukurannya ya. Kelompok 1 menggunakan jarak 7,5 meter. Sudut elevasinya 43 derajat ya.
Nah, hasil akhirnya 8,675 meter. Ini hasil dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 tadi 8,6 ya, kelompok 1 ya. Wah, ini foto waktu pengukuran. Jarak yang dipakai 7 meter jaraknya. Nah, jarak dari kaki ke matanya 1,6, elevasinya 42 derajat. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini diagramnya. Nah, ini penghitungannya. Nah, kalau ini hasilnya 9,4. Kalau tadi 8,6, kalau ini 9,4. Wah, lumayan ya selisihnya ya. Kemudian tadi kelompok 3 bentuknya gambar nih kayaknya. Nah, ini kelompok 3. Ini saat ngukur. Nah, itu sambil bukan sakit mata ya itu ya. Jaraknya 7 meter, tinggi pengamatan 158 ya, 1,58, sudut elevasinya 44. Nah, ya ini diagramnya. Sisi depannya 6,7. Nah, tinggi tiangnya 8,3. Nah, kalau kelompok 1 tadi 8,6, kalau kelompok 2 tadi 9,4 ya. Nah, kalau kelompok 3 8,3. Nah, sekarang kita lihat kelompok 5 tadi ya. Kelompok 4 bagaimana tadi? Masih proses, masih dikirim. Nah, ini kelompok 5. Jaraknya 7 meter, tinggi pengamatannya 1,6, sudut elevasinya 42 derajat. Nah, kalau kelompok 5 hasil akhirnya itu 7,9. 7,9. Nah, kalau kelompok 4 hasilnya berapa? 7,58. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ada banyak ya, semuanya berbeda. Ada yang 8,6, 9,4, 8,3, 7,58 atau 7,6 ya kalau dibulatkan. Kemudian kelompok 5 7,9. Nah, ada lumayan ya, hampir 1 meter nih ada selisihnya. Ada yang berdekatan beberapa sentimeter saja, ada yang sampai hampir 1 meter. Nah, nanti kita diskusikan untuk hasilnya. Cuma untuk yang presentasi itu cukup kita diwakili oleh 2 kelompok. Ya, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi saatnya kita presentasi ya. Nah, untuk presentasi, kalau dari yang Bapak lihat tadi, yang paling bagus itu kelompok 1 dan 2 ya. Nah, jadi yang presentasi nanti dari kelompok 1 dan 2. Kira-kira siapa yang mau maju duluan? 1 dulu ya, sesuai nomor urutnya. Nah, sebelum presentasi kelompok 1, semuanya silakan menghadap ke depan ya. Nah, jadi silakan menghadap ke depan. Kelompok 1 silakan maju ya. Oh ya, Bapak bukakan dulu hasil dari kelompok. Ini kelompok 1, apakah ada yang mau jadi operator? Oh, atau ini bisa dipakai. Nah, pakai ini aja. Nah ya, atas bawah gitu aja. Nah, bisa. Nah, silakan 1 orang megang ini. Siapa yang berbicara? Siapa? Nanti dipegangkan aja di tengah. Nah, mungkin 1 orang. Nah, dipegangkan aja. Ya. Kayak mana sih kalian? Kalian gimana?
Iya, kasihan yang di belakang. Ada tengah. Ada tengah. Iya. Geser. Jangan menangis. Udah. Ya, silakan kelompok 1 sambil diperkenalkan juga anggotanya ya. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami yang beranggotakan Saya Asiba Putri Amalia. Saya Aisyah Dwi Purnama. Saya Muhammad Rizky. Saya Rara. dan saya sendiri Muhammad Zamzam Afandi. Kepotong Pak. Potong. Nah, jadi tugasnya di sini kita disuruh mengukur tinggi tiang bendera yang ada di lapangan sekolah kita. Nah, di sini kami menggunakan rumus tan. Di sini kami tannya mendapatkan 43 derajat dan sisi depan dibagi 7,5 meter sebagai jarak kami. Nah, sisi depan sama dengan tan 43 derajat dikali 7,5 meter sama dengan di sini kita lihat dulu sudut istimewa tan 43 derajat itu berapa? Sudut istimewa tan 43 derajat itu adalah 0,93 lalu dikali 7,5 meter. Hasilnya adalah 6,975 meter. Lalu tinggi tiang bendera adalah hasil jumlah antara tinggi pengamatan dan panjang sisi depan sudut. Tinggi tiang bendera, tinggi pengamat ditambah sisi depan sudut. Nah, di sini pengamatnya adalah saya sendiri dengan tinggi badan 175. Kenapa kami di sini nulis 1,75? Karena dihitungnya dari mata bukan dari ujung kepala. Maka dari itu kami menulis 1,7. Lalu 1,7 meter ditambah 6,975 meter hasilnya adalah 8,675 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 8,675 meter. Terima kasih. Nah, mungkin di sini kami buka sesi pertanyaan. Mungkin cukup satu pertanyaan saja untuk menghemat waktu. Apakah ada ingin bertanya dari kelompok yang lain? Silakan kepada kelompok Silakan kelompok 3. 3 ya. Oke, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apa sih penyebab adanya selisih atau perbedaan dari hasil pengukuran tinggi tiang bendera yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok? Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab kenapa jadi berbeda hasilnya untuk setiap kelompok. Kalau menurut saya untuk jaraknya saja itu sudah berbeda. Kalian ada yang memakai 7 meter, tapi kami di sini memakai 7,5 meter. Itu mungkin menjadi berbeda. Lalu tinggi pengamatnya juga itu mempengaruhi. Tinggi orang kan berbeda-beda, makanya hasilnya juga berbeda. Tambahkan akan ditambahkan oleh Asiba. Oke, jadi mungkin juga menambahkan bisa juga dari sensitivitas HP atau mungkin saat mengukur HP-nya goyang-goyang juga bisa mempengaruhi bedanya sudut yang kita dapatkan. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah setuju dengan pendapat kami atau kurang? Oke, terima kasih. Nah, mungkin sudah selesai hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan apresiasi. Ya, silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Berarti sekarang giliran kelompok 2.
Nah, siapa yang pegang mic? Siapa? Jidan. Pegang mic sih. Sana. Nggak kelihatan. Jidan bisa geser dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil laporan kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya Jidan Fadilah. Setelah itu Saya Yosubi Mukti. Saya Puspaningrum. Saya Naisila Putri Amelia. Saya Irene Aditya Yuniarti. Saya Sila Husna. baiklah, selanjutnya kami akan mempertayangkan laporan tugas proyek kami. Ya, pertama-tama kita itu harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu, yaitu melakukan pengukuran jarak objek dengan titik pantau dan mengukur sudut elevasi menggunakan aplikasi Clinometer di smartphone Android. Dari pengukuran ini memperoleh jarak tiang ke pengamat yaitu 7 meter, sedangkan tinggi pengamat dari ke mata yaitu 1,7 meter. Terjadi kesalahan di saat kami membuat PPT-nya. Setelah itu sudut elevasi yang kami dapatkan yaitu 48 derajat. Lanjut, 2. Membuat diagram dengan model matematika. Membuat diagram dari permasalahan ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Menentukan unsur-unsur yang diketahui dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, rumusnya yaitu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, setelah itu ketiga, menyelesaikan model matematika dan menafsirkan solusi. Dapat dilihat rumusnya yaitu tan 48 derajat sama dengan sisi depan sudut dibagi 7 meter. Setelah itu rumusnya dibalik menjadi sisi depan sudut sama dengan tan 48 derajat dikali 7 meter. Lalu tan 48 derajatnya dicari dan dapatlah 1,1106 dikali 7. Setelah itu dikalikan dapatlah hasilnya 7,7742 meter. Tinggi tiang bendera adalah hasil jumlah antara tinggi pengamat dan panjang sisi depan sudut. Setelah itu kita tambahkan dengan tinggi pengamat tersebut, yaitu 1,7 meter ditambah 7,7742. Hasilnya yaitu 9,4742 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 9,4742 meter. Itu hasil yang kami dapatkan selama proyek kemarin. Baiklah, mungkin kami ingin membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya waktu. Alasan kenapa kelompok kalian memakai rumus tan? Terima kasih. Baik ya pertanyaannya. Oke. Mungkin akan dijawab oleh Puspa. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena yang diketahui adalah sisi samping sudut dan yang dicari adalah sisi depan sudut. Maka perbandingan yang sesuai adalah perbandingan trigonometri antara sisi depan dan sisi samping sudut, yaitu adalah tangan atau tan. Nah, jadi kenapa mendapatkan rumus tangan? Karena yang diketahui itu sisi samping ini. Setelah itu yang ditanya itu sisi depannya. Jadi oleh sebab itu kami menggunakan rumus tangan untuk mendapatkan hasil sisi depan. Apakah sudah jelas? Mungkin itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, tadi dari yang kita amati dari semua kelompok itu mungkin ada perbedaan tadi ya. Nah, kan tadi ada macam-macam perbedaan. Terus tadi kan ada pertanyaan pertama, kenapa kira-kira kemungkinannya bisa berbeda. Nah, di sini kan ada, kalau Bapak amati, mungkin yang agak selisih jauh tuh di kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang agak jauh hampir 1 meter. Kalau kelompok 1 dan 3 itu hampir mirip.
8,6 dan 8,3. Kemudian yang kelompok 4 dan 5 itu juga berdekatan ya, 7,6 dengan 7,9. Jadi selisihnya cuma sekitar 30 cm aja. Nah, mungkin agak jauh mungkin di yang kelompok 2 saja. Nah, ini kan penyebabnya bisa berbagai macam ya. Karena kita ini kan menggunakan bantuan software ya. Kemudian kan di smartphone itu kan pas ada sensor-sensor tertentu kan. Nah, di ponsel itu kan pasti ada sensor kan, sensor gerak, sensor gyro istilahnya ya. Kalau yang sering main game kan mungkin tahu istilah sensor gyro ya. Nah, jadi kan saat kita menggerakkan mungkin ada perbedaan sensitivitasnya. Nah, jadi kan karena dia menggunakan software mungkin ada perbedaan atau selisih dari HP ke HP ya, dari ponsel satu ke ponsel yang lain mungkin ada selisih 2 derajat, ada perbedaan 3 derajat, mungkin ada yang sampai 5 derajat. Nah, itu kan akibatnya bisa menimbulkan perbedaan ukuran. Karena sebenarnya harusnya walaupun beda tinggi, beda sudut, beda jarak, harusnya itu angkanya mungkin tidak akan berbeda jauh. Nah, bisa juga nanti saat pengamatannya mungkin agak meleset saat pengamatan. Karena kan kalian mengamatinya dari titik kecil kan. Sebagai teropong kan kemarin itu sedotan ya. Sedotan itu kan kecil ya. Nah, mungkin saat mengukur entah bergerak lagi sehingga sudutnya berubah lagi atau nanti sensornya bermasalah. Nah, Bapak lihat kemarin itu ada yang bahkan tidak muncul dulu, harus diklik dulu baru muncul sudutnya kan, ada juga kan yang kemarin kasusnya seperti itu. Nah, maka akan ada kemungkinan tadi jaraknya berbeda. Karena kan saat sudutnya berubah ya, sedikit saja otomatis kan tingginya juga akan naik, berubah. Apalagi kan tadi untuk kelompok 2 sudutnya kan 48 ya. Nah, itu kemungkinan yang menyebabkan selisihnya jadi makin lebar. Karena kan yang lain selisihnya cuma 42 tadi, ada 41 ya. 43 ada juga tadi. 43. Nah, kalau dari kelompok 2 jaraknya tadi berapa meter? 7 meter ya. Nah, artinya kan kalau 7 meter selisihnya mungkin ada yang 7,5, mungkin perbedaannya harusnya itu paling cuma beberapa derajat, sedikit aja derajatnya yang selisih. Nah, mungkin karena tadi dengan software tadi ya, dia ada selisih yang akhirnya menyebabkan jarak atau selisihnya itu berbeda jauh ya, jauh. Nah, jadi kalau kita lihat kemungkinan yang paling mendekati itu kan 8 ya, berarti di sekitaran 8. Kalau kita lihat kan di sini kan ada 7,6, 7,9, 8,6 dan 8,3. Artinya ada selisih mungkin 30 sampai 50 cm dari tinggi 8 meter. Nah, mungkin itu yang dapat kita simpulkan. Kalau yang kelompok 2 mungkin tadi karena software tadi. Artinya kan walaupun sekarang semakin canggih ya, ternyata kita juga tetap perlu benda yang fisiknya ya, klinometer yang fisiknya ya, yang dipunyai oleh yang orang biasa ngukur tanah, ngukur jalan itu ya. Nah, mungkin perlu alat yang seperti itu. Kalau software kayaknya untuk tahun-tahun sekarang mungkin masih belum terlalu canggih ya. Mungkin di beberapa tahun ke depan lebih bisa akurat lagi. Nah, kita kan tidak tahu perkembangan zaman sekarang cepat ya. Iya. Terus kenapa tadi menggunakan rumus tangan ya? Ya, karena tadi yang kalian kumpulkan kan informasinya itu yang pertama itu adalah jarak kan. Jarak antara pengamatan dengan jarak objeknya yang mau diukur. Nah, kita lihat dari yang punya kelompok 2 dulu ya. Nah, kemudian tadi betul ya. Tadi mengukur sudut elevasi. Sudut elevasinya kan titik awalnya tuh di bagian mata tadi ya. Bagian mata tadi pengamatan. Jadi ngukurnya itu dari mata ke kaki, bukan ke kepala ya. Karena kan kita ngambil titiknya dari sini kan sudut elevasinya. Nah, sehingga nanti sudutnya berada di sini kan. Nah, otomatis ini kan sudutnya. Nah, karena sudutnya letaknya di sini, maka jarak ini tadi itu merupakan, kalau pada segitiga siku-siku itu merupakan apa? Sisi sampingnya ya. Karena dia berada di samping sudut. Kalau yang ini kan otomatis sisi miringnya ya. Kalau di sini sudutnya, berarti yang berseberangan dengan sudutnya itu adalah sisi depan. Nah, untuk mendapatkan tinggi tiang itu kan adalah ini ya, hasil jumlah antara sisi depan dengan tinggi pengamatan tadi.
Nah, sehingga kita cari tadi kenapa paketan, karena yang diketahui itu adalah sisi samping dan yang ditanyakan itu adalah sisi depan ya. Perbandingan trigonometri yang menghubungkan antara sisi samping dan sisi depan itu adalah tangan, sehingga kita menggunakan rumus tangan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau Bapak lihat tadi hasil semua kelompok itu sudah sangat baik ya, artinya melakukan pengukuran, kemudian informasi yang didapat itu sudah tepat dalam penulisannya, kemudian juga dalam menentukan strategi pemecahannya juga sudah tepat, yaitu menggunakan tangan. Kalaupun ada selisih itu bukan hal yang berarti, artinya kalian bisa menerapkan perbandingan trigonometri yang tepat ya untuk menyelesaikan permasalahannya ya yang dicari. Nah, cuma kalau kita lihat tadi dari dua kelompok ya, kelompok yang maju itu tadi kita ambil yang bisa dibilang yang paling siap ya, yang paling baik. Nah, jadi bisa dibilang nih kelompok 1 dan 2 ini bukan merendahkan yang lain ya, cuma yang paling siap sepertinya kelompok 1 dan 2. Nah, ya kita beri apresiasi untuk kelompok 1 dan 2 ya, sebagai kelompok terbaik pada pembelajaran ini ya. Ya. Nah, mungkin itu ya hasil presentasinya. Nah, kemudian kita sudah hampir di ujung ya kegiatan. Nah, Bapak mau tanyakan dulu apa yang sudah kita dapatkan atau kita pelajari selama 2 pertemuan ini. Ada yang mau menyampaikan pendapat apa saja yang sudah kita lakukan selama 2 pertemuan ini? Ya, dari kelompok 5 ya. Ya, silakan berdiri. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Dari melakukan proyek tadi, kita dapat menentukan tinggi tiang bendera menggunakan rumus perbandingan trigonometri, yaitu tangan sudut. Dari tangan didapat panjang sisi depan, kemudian ditambah dengan tinggi pengamat untuk mendapatkan tinggi tiang bendera. Itu saja, Pak. Terima kasih. Masih pahami ya? Ya. Agak gemetaran ya. Ya, cuma tidak masalah. Yang penting berani bicara, itu hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk pahami ya. Ya, kita selama 2 pertemuan ini kan melakukan tugas proyek ya. Melakukan tugas proyek itu mengukur ketinggian objek ya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kalau di sini kan menggunakan rumus tangan ya. Nah, mungkin nanti kalau pengamatannya beda kan, kalau ini kan menggunakan sudut elevasi. Nanti kalian mungkin cari benda lain, cuma ngukurnya dari atas bedanya. Kalau sebelumnya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Mungkin nanti sewaktu-waktu kalian lakukan proyek kecil ya. Nah, Bapak mau tanya dulu, kira-kira apa yang paling sulit saat pembelajaran ini? Yang menurut kalian paling sulit? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo, siapa? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa yang menurut kalian sulit dalam kegiatan kita dari 2 pertemuan ini? Ayo. Cynthia atau Repasya? Atau dari kelompok 1? Oh, kalau kelompok 1 ada yang sulit tidak? Kalau dari kelompok 1 Pak tidak ada kesulitan untuk mengerjakan proyek kali ini. Bahkan menurut kami proyek kali ini sangat senang sekali Pak untuk mengerjakan ini. Kenapa senangnya di mana? Dari kerja kelompoknya Pak sangat asik, teman-temannya aktif semua. Iya. Semuanya bekerja sama yang bagus. Proyeknya sangat menyenangkan, dari kita terjun langsung ke lapangan untuk mengukur tinggi tiang bendera. Terus apa lagi yang menyenangkan dari proyek ini? Selain tadi yang terjun ke lapangan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa? Kelompok 2. Apa yang menyenangkan? Bisa belajar dengan mudah Pak. Kita bisa mengetahui tinggi yang bendera itu dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri tersebut. Kalau menurut kami kesulitan sih menyusun KPD-nya yang agak susah, terus menggunakan
menggunakan software tadi yang agak meleset mungkin. Oh iya, itu ya kesulitannya di sana tadi ya. Iya. eh Bapak tanya lagi, atas usahanya hari ini, misalkan Bapak punya 1 bintang sampai 5 bintang, atas usaha yang kalian lakukan, berapa bintang kalian menghargai usaha kalian? 5. Kelompok 2 5, kelompok 1 mau 8. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 berapa bintang? Diam ya kelompok 5. Berapa bintang? 5. Wah, cuma 5-nya ragu-ragu ya. Ya, Bapak harap nanti di pertemuan selanjutnya dipertahankan ya semangatnya. Nah, yang masih mungkin tadi masih agak malu-malu, nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak harap bisa lebih semangat lagi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak ada tes evaluasi dulu ya. Nah, silakan duduk, dirapikan kembali tempat duduknya. Silakan duduk yang rapi. Nah, nanti siapkan buku tugasnya. Oh ya, nanti setelah ini mengumpulkan LKPD ya. Nah, nanti sudah rapi ya semuanya, sudah siap buku tugasnya. Nah, di Google Classroom Bapak sudah menyiapkan halaman untuk melakukan tes evaluasi ya. Nah, nanti di Google Classroom itu ada halaman evaluasi. Di sana ada 1 soal, nanti silakan kalian kerjakan ya secara individu. Nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan. Nah, ini tugasnya. Nah, ini ya. Kalau di sini mungkin kurang kelihatan, nanti bisa dilihat di ponselnya masing-masing. Nah, untuk pengerjaan Bapak beri waktu 10 menit ya. Nah, kalau bisa dilihat juga ya di layar untuk soalnya. Kalau ada yang tidak bawa HP ya. Nah, jadi nanti di buku itu tetap disimpan sebagai arsip ya.
Ya, sambil kalian mengerjakan, Bapak mengambil hasil LKPD-nya ya. Belum terisi semua. Oh ya, berarti setelah ini dilengkapi dulu ya. Nanti dikumpul. Sudah ya berarti ya. Kelompok 5 sudah LKPD-nya.
Waktunya 1 menit lagi ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikirimkan di classroom-nya. Kalau ada yang masih belum, silakan nanti dilanjutkan setelah ini ya. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Ya, silakan dikirim di Google Classroom-nya. Ya, kalau tinggal mengirim berarti lanjutkan setelah ini ya. Nah, sekarang semuanya fokus ke depan dulu. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, dan untuk materi kita ini kan sudah masuk ke materi terakhir ya. Berarti untuk minggu depan kita sudah memasuki masa penilaian akhir semester. Nah, jadi Bapak harap kalian semua dapat mempersiapkan diri dengan baik ya. Belajar lebih giat lagi, dan yang paling penting itu menjaga kesehatan ya. Nah, istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat. Nah, mungkin itu saja pesan Bapak. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kehilapan dari Bapak ataupun kekurangan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.